Film dilogin dengan memperkenalkan seorang mahasiswa calon astronom bernama Kitty Biaski yang biasa dipanggil dengan Cat. Suatu hari, ia sedang melakukan pengamatan langit seperti biasa, memperhatikan pergerakan bintang-bintang di angkasa. Tanpa disengaja, ia menemukan sebuah fenomena langka yang berupa komet yang melaju sangat cepat dan berada cukup dekat dengan tata surya. Menyadari betapa pentingnya penemuan tersebut, Cat segera menunjukkan hasil temuannya kepada dosennya, yaitu Profesor Mindy. Awalnya, suasana terasa penuh kebanggaan karena mereka berhasil menemukan objek langit baru, bahwa komet tersebut diberi nama sesuai penemuannya, yaitu komet Biaski. Namun suasana bahagia itu tidak berlangsung lama, ketika salah satu mahasiswa bertanya tentang cara menghitung kecepatan dan arah komet. Profesor Mindy langsung melakukan perhitungan lebih lanjut. Dari hasil analisa tersebut, ia menemukan fakta yang sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Wajahnya langsung berubah panik karena komet itu ternyata memiliki lintasan yang mengarah langsung ke bumi. Ia bahkan sempat tidak ingin mempercayai hasil hitungannya itu sendiri. Tetapi data yang ada menunjukkan bahwa hal yang sama. Professor Mindy? Tanpa membuang waktu lagi, Profesor Mindy langsung menyuruh mahasiswa lainnya pulang dan segera menghubungi Lembaga Antariksa Nasional. Informasi ini kemudian diteruskan kepada pihak pemerintah melalui seorang pejabat bernama Teddy. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa komet berukuran sangat besar itu diperkirakan akan menabrak bumi dalam waktu sekitar 6 bulan 14 hari. Hit of Earth in 6 months and 14 days. Jika dilihat sekilas, memang setiap tahun ada ribuan meteorit kecil yang masuk ke atmosfer bumi dan hancur sebelum mencapai permukaannya. Namun komet yang satu ini sangat berbeda. Ukurannya mencapai 5-10 km yang berarti dampaknya bukan hanya kerusakan biasa, melainkan kepunahan massal. Karena situasi ini dianggap sangat darurat, Profesor Mindy dan Cat dipanggil untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Ini menjadi pengalaman menegangkan bagi mereka karena selain harus menyampaikan kabar buruk, mereka juga harus berhadapan langsung dengan orang-orang nomor satu di negara tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Teddy dan beberapa pejabat militer, termasuk seorang jenderal. Namun, pertemuan itu tidak berjalan sesuai harapan. Mereka harus menunggu berjam-jam karena presiden sedang sibuk dengan urusan politiknya, khususnya persiapan pemilu berikutnya. Setelah lama menunggu, mereka sempat lapar dan seorang jenderal menawarkan untuk membelikan makanan. Ia mengatakan bahwa makanan tersebut dibeli dari kantin Gedung Putih dan meminta uang penggantinya. Bujuk dada kayak di Konoha ini mah. Tanpa curiga, mereka pun membayarnya. Thank you. Here's a 20. Oh, Marine at the garden. Tell your daughter I said hello. Tak lama kemudian, Cat mengetahui bahwa semuanya makanan di Gedung Putih sebenarnya gratis. Ia pun terkejut dan menyadari bahwa jenderal tersebut telah memanfaatkan situasi untuk keuntungan kecil. Hal ini menjadi sangat ironi karena di tengah ancaman besar, masih ada saja orang yang memikirkan hal sepele demi keuntungan pribadinya. Snacks are free. What? Setelah menunggu lama, mereka akhirnya diberitahu bahwa presiden terlalu sibuk dan pertemuan itu pun ditunda hingga keesokan harinya. Dengan sangat terpaksa, mereka harus kembali dan menginap di hotel. Does the president know why we're here? You gotta be kidding me. Med's working out. I'm a solid 4. Di keesokan harinya, mereka akhirnya bertemu dengan presiden dan menjelaskan secara rinci tentang ancaman komet tersebut. Namun respon yang mereka terima sangat mengecewakan. Presiden dan para stafnya tidak menganggap serius situasi tersebut dan justru lebih fokus pada strategi politik. Timing is just atrocious. They were going to leak it. In case you didn't notice, the White House just blew us off. Di sisi lain, muncul seorang tokoh penting bernama Peter, seorang pengusaha teknologi dan CEO perusahaan ponsel terbesar. Ia mendapatkan informasi tentang komet tersebut dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. The phones are not yours. Merasa tidak didengar oleh pemerintah, Cat dan Profesor mencoba membocorkan informasi ini ke media. Mereka berharap masyarakat akan sadar dan menekan pemerintah untuk bertindak. Aubrey, I've got something for you today. Listen to this. Namun yang terjadi justru pun sebaliknya. Saat mereka tampil di televisi, perhatian publik lebih tertuju pada gosip selebriti dibanding ancaman kiamat. And you should stay up all night, every night, crying. Cat yang emosi justru menjadi bahan ejekan dan viral di media sosial, sehingga pesan penting mereka tidak tersampaikan dengan baik.
Hey, Kate. The government can confiscate our liberty and our guns. Waktu terus berjalan dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan misi penghancuran komet menggunakan nuklir. Need a hero. We're gonna need a pilot. Real god. Why is everyone talking about how hot he is in the office? He's not hot. Think of you when I just. Namun di saat peluncuran yang berlangsung, misi tersebut tiba-tiba dibatalkan. Ternyata keputusan ini dipengaruhi oleh Peter yang melihat komet sebagai sumber kekayaan karena mengandung berbagai mineral yang berharga. Ship is definitely definitely turning around. Short, sweet, and simple. I'll be back. Wow, just how meteoroids we can handle. Peter mengusulkan rencana alternatif dengan menggunakan drone untuk memecahkan komet menjadi bagian kecil agar bisa dimanfaatkan. Meski berisiko tinggi, Presiden menyetujui rencana tersebut demi keuntungan ekonomi dan citra politiknya. All these multitudes of problems. Doesn't turn out to be a complete goddamn disaster. Jason. Cat sangat marah dan mencoba membuka kebenaran kepada publik. Namun justru dianggap sebagai provokator. Ia ditangkap dan dijauhkan dari media. Rich people, even more disgustingly rich. What is up the grenade? Sementara itu, Profesor Mandy yang sebelumnya idealis mulai berubah dan terjebak dalam kehidupan baru sebagai penasihat presiden dan bahkan melakukan kesalahan dalam kehidupan pribadinya. June, I saw him tweaking down, man. You are a lifestyle idealist. United States is lying. Ketika waktu semakin mendekat, komet mulai terlihat jelas di langit. Masyarakat terpecah menjadi dua kelompok, mereka yang percaya dan panik, serta mereka yang menolak kenyataan dengan gerakan Don't Look Up. There it is. Just look up. Don't look up! Don't look up! Is that the paper? This is probably happening in real time. Akhirnya, proyek drone milik Peter pun diluncurkan. Namun hasilnya jauh dari harapan. Hanya sebagian kecil komet yang berhasil dihancurkan. Bumi, kepanikan pun terjadi di seluruh dunia. Pemerintahan dan para elit memilih melarikan diri menggunakan kapal luar angkasa untuk mencari planet baru. Fine, everyone's fine. It's gonna be all right. Sementara itu, Profesor Mandy memutuskan untuk tetap tinggal dan menghabiskan waktu terakhir bersama keluarganya. I'm not kidding. Komet tersebut akhirnya menghantam bumi dan menyebabkan kehancuran besar. Hampir seluruh umat manusia punah akibat peristiwa tersebut. Ribuan tahun kemudian, kapal penyelamat akhirnya tiba di planet baru yang dianggap layak huni. Namun tanpa mereka sadari, planet tersebut dipenuhi oleh makhluk berbahaya. Yang akhirnya, para penumpang kapal termasuk Presiden dan Peter tewas karena serangan makhluk tersebut. Cerita ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali mengabaikan kebenaran ketika bertentangan dengan kepentingan dan ambisi pribadi. Bahkan di saat yang genting, masih banyak yang lebih mementingkan keuntungan dibanding keselamatan bersama. Dan film pun berakhir. Kentang banget cuy. Pesan moral yang dapat kita ambil setelah menonton alur cerita film ini adalah bahwa pentingnya kesadaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap kebenaran meskipun terasa tidak nyaman atau bertentangan dengan kepentingan pribadi. Film ini mengingatkan bahwa manusia seringkali terlena oleh ambisi, kekuasaan, dan hal-hal duniawi hingga mengabaikan ancaman nyata yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, tidak mudah dialihkan oleh hal sepele, serta berani bertindak demi kebaikan bersama sebelum semuanya terlambat.
Cukup sekian dari Mamang Rohit. See you next video guys.